Oke cuy, gue pengen ngebahas tentang salah satu akun Facebook yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang Twitter. Kalau misalnya ngomongin soal Facebook, biasanya kita nggak jauh-jauh dari fenomena orang-orang sedang mencari doxelian meme atau sedang mencari drama, doxelian dari drama yang terjadi di internet. Dan menurut gue Facebook itu salah satu media sosial yang gampang banget, yang mempermudah gue untuk mencari dari mana sih sumber dari drama itu sendiri. Gue ikut beberapa grup-grup gitu ya, yang banyak banget teman-teman gue bilang kayak, Bang Rey jangan ikut grup itu, nanti lu bakalan pusing gitu. Member-member belum tapi gue harus terjun ke dalam lumpur yang paling dalam agar tahu dan juga agar bisa menyelam bagaimana semua permasalahan-permasalahan yang ada di internet itu muncul pertama kali kayak gitu. Nah tapi selain orang mencari doxli, meme ataupun drama, banyak banget orang-orang apalagi dari kalangan yang udah sepuh gitu, yang udah tua atau boomer gitu, mencoba untuk mencari cuan dari media sosial tersebut dengan menggunakan fitur atau program FB Pro. Nah kebanyakan dari orang-orang yang rame banget menggunakan fitur FB Pro ini dan berharap bisa mendapatkan tambahan pendapatan itu merupakan kaum ibu-ibu yang biasanya ya udah tinggal di rumah, terus habis itu udah punya kerjaan mungkin, tapi tetap aktif dalam konten biar seenggaknya bisa dapat stiker atau bintang gitu ya, yang setiap kali lu dapat satu bintang kalau nggak salah dirupiahin kira-kira 500 perak atau 50 perak gitu, gue lupa. Ya pokoknya mencari cuan tambahan lah dari sana. Yang dalam video ngopi sebelumnya gue ngebahas tentang orang-orang yang aktif di Facebook itu merupakan orang-orang yang selalu aja sudah berjalan 3 langkah di depan konten kreator yang kita kenal pada umumnya. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang aktif di Facebook sebagai content creator sudah mempunyai pekerjaan biasanya, sudah memiliki aktivitas yang seenggaknya bisa di-share. Tinggal bagaimana caranya mereka bisa menyajikan videonya lebih baik lagi dibanding konten-konten kreator yang lain, ya nggak sih? Sementara konten kreator yang lain tuh mungkin kebanyakan masih berpikiran kalau misalkan, oh gue bisa nih jadi pekerjaan utama nih buat video dan segala macam. Padahal orang-orang Facebook itu udah lama banget berpikiran kalau misalkan konten itu cuman passive income doang. Dan dari pembahasan video ngopi itu, gue jadi belajar kalau misalnya kita jangan sampai meremehkan sesuatu yang kita nggak tahu. Jangan sampai merendahkan orang-orang yang sedang berusaha, apalagi orang-orang yang biasanya aktif di Facebook kayak gitu. Ya meskipun dalam usahanya bener-bener ngeganggu banget gitu ya, kadang banyak yang spam. Tapi kita semua tahu kalau misalnya mereka semua berusaha. Gue takutnya kalau misalnya pada akhirnya tuh mereka yang emang lagi aktif buat nyari bintang segala macam dipersenjatain menjadi buzzer, anjir itu bahaya banget. Saya mereka bahkan mencari cuan dari satu bintang pun yang harganya 50 perak atau 100 perak pun banyak yang mau gitu buat mencari cuan, ya nggak sih? Gimana pada akhirnya dapat uang yang lebih banyak gitu dari situ cuma jadi buzzer. But well, di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang fenomena satu akun Facebook yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang Twitter, di mana akun Facebook ini berbeda biasanya di antara akun-akun Facebook yang lain. Akun Facebook ini milik seorang ibu-ibu. Kalau misalnya dibandingin sama ibu-ibu yang mencari cuan gitu di Facebook, itu biasanya mereka bakal nge-share atau nge-spam video-video yang memang kita semua tidak familiar gitu. Karena biasanya mereka nge-share tentang pengalaman kesehariannya dan juga selalu bersyukur. Banyak, sehari bisa 4-5 kali, yang penting sesuai dengan target yang ada di FB Pro gitu. Sementara kita punya salah satu ibu-ibu yang dia tidak melakukan itu, tapi dia selalu membuat tulisan, status atau postingan mengenai pandangannya dia terhadap kondisi yang terjadi di negara kita tercinta. Kondisi ketidakberpihakannya terhadap kaum tani dan juga kaum-kaum di kalangan bawah. Kondisi bagaimana ketidakadilan itu masih ada dan juga terlihat jelas gitu ya. Dengan segala macam kosakata yang menarik banget. Seperti seakan-akan Bu Neneng Rosdian ini belajar filsafat sampai S3 gitu ya. Sampai orang-orang Twitter pun tertarik untuk mengikuti setiap status yang dia buat. Dan kita bakal ngulik ini di video ngopi. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia. Dan siapa Bu Neneng Rosdiana? Beliau adalah seorang kaum tani ya katanya, KWT yang ada di daerah Tangerang. Biasanya Bu Neneng ini selalu buat postingan tentang kabarnya dia mengenai aktivitasnya sebagai petani. Nah yang menariknya dalam postingan dan juga statusnya beliau adalah setiap kali dia ngasih tahu kabar tentang apapun yang dia lakuin sebagai seorang KWT gitu ya, selalu dibarengin sama sebuah pandangan, sebuah tulisan gitu ya, yang selalu saja mengkritisi tentang fenomena yang terjadi di Indonesia, fenomena ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Dan kritisnya ini nggak cuman ke satu arah kayak pemerintah doang, tapi ke berbagai macam kalangan-kalangan yang emang pengen dia kritisi. Kalangan kelas menengah, kalangan kelas atas, dan juga kalangan-kalangan lain. Bahkan nggak jarang juga mungkin secara tidak sadar itu mengkritisi bagaimana cara orang-orang itu berdiskusi di TikTok ataupun bahkan di Twitter sendiri gitu loh. Makanya apapun yang dia lakuin itu jadi menarik perhatian orang-orang Twitter, karena basically biasanya yang buat kayak gini itu biasanya orang-orang Twitter. Iya gak sih?
Nah makanya setiap kali ada postingan-postingan yang dibuat sama Bu Neneng Rosdiana, orang-orang Twitter tuh menyebutnya sebagai paham nenengisme. Dimana postingan itu selalu kayak menggambarkan sebuah proses perjuangan orang-orang yang tertindas di zaman kapitalis di abad 19 dulu gitu sampai pada akhirnya muncul sebuah paham Marxisme yang dibuat sama Karl Marx. Makanya ada satu laman berita gitu ya yang bahkan kayak menyandingkan Bu Neneng bersama dengan filsuf-filsuf lain kayak gitu. Gue pun sebenarnya sadar ya kalau misalnya yang harusnya cocok ngebahas ini tuh Bang Eno. Soalnya Bang Eno kan kalau nggak salah belajar filsafat ya. Sementara gue belajar pertanian sebenarnya. Cuman ini tetap relate juga buat gue karena Bu Neneng basically adalah seorang kaum wanita tani yang justru setiap kali gue lihat postingannya gue selalu ngerasa tersindir. Jelas lah. Alumni PB pasti bakal tersindir setiap kali ada orang-orang yang langsung terjun ke dalam dunia pertanian. Sementara kita sendiri bahkan ya malah nyari kerja di tempat lain kayak misalnya gue jadi YouTuber kan lucu ya. Oke, bahkan bapak gue sendiri itu sampai sekarang pada akhirnya bisa nanam sendiri anggur dan segala macam. Terus habis itu tetangga-tetangga gue ngiranya gue yang nanam soalnya gue alumni PB padahal sama bapak gue. Dan kita punya Bu Neneng Rosdiana yang gue yakin kalau misalnya secara pendidikan formal kayaknya gak langsung belajar dari Institut Pertanian Bogor gitu atau pendidikan formal, tapi mungkin ini cuman opini gue yang salah aja gitu ya. Tapi kalau misalnya gue lihat dari postingan-postingan dan juga panen-panen dia di status, gue yakin seenggaknya Bu Neneng ini pernah belajar lah tentang apapun yang berhubungan dengan filsafat. Kayak gitu. Nah yang bikin rame diomongin sama orang Twitter adalah mereka kayak nggak percaya aja kalau misalkan akun Facebook itu berasal dari kalangan akar rumput, kalangan seorang petani gitu, yang out of nowhere tiba-tiba mengkritisi dengan cara yang elegan banget, kayak seakan-akan membuat paham baru gitu loh. Ya mungkin orang-orang Twitter menganggap kalau misalkan pemerintahan negara Indonesia yang sekarang tuh kayak lebih pro kapitalis gitu, lebih pro sama orang-orang yang punya duit dan segala macam, sementara orang-orang yang nggak punya duit sama sekali itu kayak udah ngerasa tertindas dan cuman dibutuhkan ketika emang sedang nyari suara doang gitu ya. Makanya kebanyakan tuh relate dengan apa yang dilakuin apa yang dibuatin postingannya sama Bu Neneng kayak gitu. Nah buat lo sebenarnya nggak tahu kapitalisme itu apaan. Kapitalisme adalah sebuah sistem pemerintahan, bukan sistem pemerintah sih, sebuah sistem di mana sebuah negara itu terlalu pro terhadap orang-orang di kalangan atas atau borjuis, di mana sistem kepemilikan sebuah mesin atau apapun itu milik pribadi. Jadi orang-orang dari kalangan proletar atau kalangan buruh dan segala macam itu ngerasa selalu tertindas. Makanya muncul Karl Marx dengan pemikirannya namanya Marxisme, merupakan sebuah pandangan tentang teori politik, budaya dan juga sosial gitu ya, yang emang mengedepankan bagaimana caranya untuk menghapus sistem sosial. Jadi orang-orang tuh rata, keadilan tuh benar-benar setara. Cuman teorinya itu kalau misalnya diimplementasiin sampai sekarang jadi sebuah negara itu masih belum banyak yang sempurna. Masih ada aja negara yang emang punya sistem sosial udah pasti gitu. Tapi Marxisme ini kalau nggak salah tuh salah satu hal yang akhirnya mendasari sebuah pemikiran komunisme modern. Yang mana kalau misalnya ngomongin soal komunisme itu bias banget kan di pikiran Indonesia, soalnya ada PKI yang benar-benar selalu dikasih tahu kalau misalkan mereka itu jadi kayak organisasi penjahat gitu, dimana sampai bisa ngebantai jenderal revolusioner yang nggak sih di Lubang Buaya. Lalu kalau misalkan komunisme sendiri itu ya sebenarnya pengen menghapus sistem kapitalisme biar orang-orang tuh bisa setara kayak gitu sebenarnya. Tapi ya pada akhirnya dengan cara-cara yang ekstrim gitu sampai akhirnya melihat kalau misalkan itu benar-benar paham-paham yang emang tidak boleh disebarkan gitu di negara-negara gitu, kalau misalnya emang punya sejarah yang kelam kayak gitu bro. Dan di tahun 2025 ini akhirnya rame nama Ibu Neneng Rosdiana. Soalnya dengan pemikiran-pemikiran itu yang berasal dari kaum tani gitu, akar rumput, kayak menjadi bukti kalau misalkan sebenarnya orang-orang dari kalangan bawah, orang-orang dari kalangan yang emang kagak terlalu banyak kebacet dari kelas menengah yang emang terkesan selalu kena efek banget gitu, mereka juga mikir anjir. Itu menarik, orang Twitter mempertanyakan sebenarnya dari mana dan siapa sih Bu Neneng Rosdiana ini. Oke. Dan ya banyak banget nih kalau misalnya lihat di salah satu tweet dari @margianta gitu ya, quotes tentang Bu Neneng, lu bisa lihat nih. Di minimarket belanja itu cuma datang, pilih barang, bayar, selesai. Gak ada obrolan, gak ada tawa, paling cuma kasir yang ngomong terima kasih sudah berbelanja dengan nada ketus. Tapi di warung tetangga belanja itu pengalaman sosial tuh. Ngeri banget loh. Bisa tanya kabar, bisa ngobrol sebentar, bisa dapat cerita baru, bahkan bisa hutang dulu kalau kepepet. Yang satu serba instan, yang satu penuh kehangatan. Anjay. Itu kayak
jadi siraman sosial bagi orang-orang yang kurang berpikir tentang bagaimana pengaruhnya hal-hal kecil yang emang biasa lu lakuin gitu. Bahkan dalam aspek berbelanja juga, men. Jadi mau tetap jadi consumer atau kembali jadi tetangga. Asik. Hashtag FB Pro, hashtag FB Pro. Tetap nggak kurang ya soal ibu-ibunya di Facebook gitu ya. Terus habis itu ada lagi respon dari Bu Neneng atas komentar di akunnya. Waduh, implementasi berdikara dan madilog oleh Neneng jauh lebih solutif dan implementatif daripada sekumpulan orang yang merasa paling pinter dengan nongkrong di cave. Ini kalau nggak salah nih screenshotan Bu Neneng juga nyindir orang Twitter setahu gue ya. Waduh, kalau cuma nongkrong di cafe sambil debat teori, hasilnya paling cuma cappuccino yang dingin. Sementara di ladang berdikara itu nyata, tanah merawat panen madilog jelas dipakai. Saya kalau nggak mikir dan logis bisa-bisa ditipu tengkulak. Tuh anjay, lu bayangin tuh. Dan bahasa-bahasa seperti itu datang dari kaum wanita tani gitu loh cuy. Jadi orang-orang penasaran nih sebenarnya Bu Neneng Rosdiana siapa sih? Ada yang nyelem, ternyata Bu Neneng ini punya sebuah sejarah yang mengagetkan, di mana akun ini sebenarnya nggak murni akun buatan Bu Neneng, tapi dulunya itu adalah akun fanspage Marxisme Indonesia. Terus dibeli katanya sama Bu Neneng gara-gara namanya bagus kayak band. Dan postingannya ada nih doxlannya, oke. Dibuat sama Bu Neneng, di reveal di tanggal 24 Januari. Setahun yang lalu saya aja baru dengar nama Marxis, yang saya pikir dulu itu kayak nama band. Jadi saya suruh rubah aja jadi nama saya, toh mau dibuat FB Pro. Jadi stop nanya-nanya dan nyebut siap saya penganut. Dan please lah buat kalian yang fansnya Marxis, terima kenyataan bahwa page ini sekarang emang kenyataannya udah jadi Neneng Rosdiana. Terima kasih buat Rian Hio yang sudah menjelaskan tanpa harus menghujat dan menjatuhkan. Soalnya ini dulu fanspage namanya Marxisme Indonesia tuh. Jadi orang-orang yang sebelumnya itu ngefollow Bu Neneng dengan akun fanspage Marxisme Indonesia itu tahu tiba-tiba berubah jadi nama ibu-ibu gitu. Lucu banget ya gak sih? Tapi gak sedikit juga orang-orang yang berpikiran kalau misalkan sebenarnya Bu Neneng ini emang admin dari Marxisme Indonesia. Sampai pada akhirnya ganti nama biar lebih relate dengan kehidupan sehari-harinya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal asal muasal Bu Neneng, apakah emang beneran dia sendiri gitu ya orang dibalik ini semua? Apakah ini admin fanspage dari Marxisme Indonesia dan segala macam? Itu tidak menunjukkan fakta kalau misalkan tulisan-tulisannya itu benar-benar bagus banget buat dijadikan cerminan kondisi sekarang anjir. Tanggal 11 Maret, mau nanam takut gagal panen, mau panen takut dirampok bandit desa. Jadi petani harus kuat, bukan cuma lawan cuaca dan hama, tapi juga manusia jahat tuh. Bu Neneng kalau misalkan postingan itu dijadiin buku gitu ya, udah bisa kelar nih, setahun aja dia buat status nih. Udah bisa jilid 2 nih buku. Ada yang bilang kalau misalkan orang-orang percaya Indonesia beneran beli page Marxisme Indonesia ya. Soalnya kayaknya memang beliau adminnya dari dulu. Post awal setelah ganti nama page jadi Neneng Rosdiana itu masih kritik pemerintah. Postingan demonstran orasi, dan dia kayak mbak-mbak kader FMN yang udah muak. Tapi ada juga yang bilang kalau misalkan enggak, Neneng Rosdiana literally beli akun. Dari beberapa opsi yang disodori penjual, dia milih Marxis karena dikira nama band. Pasca ganti nama, dia bingung, banyak pesan masuk mempertanyakan, hingga salah satu akun jelasin asal-usul akun dan konsep Marxis. Kayak gitu. Lu kaum yang mana? Kaum yang percaya Bu Neneng itu admin fanspage Marxisme Indonesia, atau orang yang benar-benar beli akun fanspage Marxisme Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar ya. Tapi ada satu tweet yang yang menurut gua masuk akal. Kalau misalkan sebenarnya Bu Neneng ini beneran adminnya gitu ya. Dari balasannya Mas Carl yang dia bilang curiga emang doi adminnya sampai tahu-tahuan manifesto. Bu Neneng sudah bisa disejarkan dengan Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, dan Mao Zedong hidup kamera. Waduh, kalau disandingkan sama mereka, saya jadi bingung harus pegang cangkul atau nulis manifesto. Tapi tenang, gue aja nggak tahu loh manifesto apaan. Ngeri gak sih? Ya ngeri aja. Saya tetap di jalan petani lebih suka nanam kangkung daripada nanam ideologi. Anjir, ideologi pemikiran. Dasar-dasar pemikiran kayak gitu. Ya intinya secuil informasi mengenai akun Bu Neneng Rosdiana. Gimana pandangan lu dan gimana komentar lu, silahkan tulis ya di kolom komentar. Gue tunggu segala macam pendapat lu semua soal sosok yang bernama Bu Neneng Rosdiana ini.
Buat gue sendiri ini menarik fenomenanya, karena biasanya ketika gue ngomongin soal Facebook, ibu-ibu yang aktif di sana itu ya cuman ngirim-ngirim video-video nggak jelas aja. Tapi tiba-tiba ada Bu Neneng Rosdiana yang dia ngirim status tentang pertanian plus ditambah tentang hasil pemikiran yang mengenai keresahannya tentang kondisi negara kita tercinta. Apakah tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga, keadilan? Terima kasih banyak udah nonton video ngopi ini. Jangan lupa buat share, jangan lupa buat komen, jangan lupa buat makan. Sampai jumpa.